Kita ketahui di jagat raya ini tidak ada ciptaan Allah yang lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih cerdas dari Nabi Muhammad SAW. Di jagat raya ini Allah telah memberikan kesempurnaan dalam ciptaan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau disebut al-insan al-kamil, manusia yang perfect, yang sempurna sebagai makhluk. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baginda Muhammad SAW yang fisiknya terkuat, hatinya terkuat, dalam menjalani kehidupan dunia ini bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mengalami banyak hal. Contoh, siapa sih yang gak pernah difitnah rumah tangganya? Rumah tangga Nabi Muhammad SAW, Nabi Rasul yang paling mulia, istrinya difitnah selingkuh. Selingkuh dalam arti difitnah berbuat yang tidak senonoh, dan tidak mungkin itu terjadi. Tapi ada orang-orang yang fitnah. Makanya kalau ada ulama difitnah keluarganya, atau ulamanya difitnah berbuat yang gak senonoh, ya itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kan pernah ada cucu Nabi yang difitnah seperti itu. Ya, itu karena kakeknya juga pernah difitnah yang semisal, neneknya pernah difitnah yang semisal. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai tukang dusta, dituduh sebagai pemecah belah umat, dituduh difitnah sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan ya dalam kehidupannya, diusir, bukan percobaan lagi ya, pembunuhan yang gagal ya, perencanaan pembunuhan yang dieksekusi tapi gagal. Itu dialami Nabi Muhammad SAW. Para sahabat juga mengalami, sahabat ya diusir, sahabat ya dibunuh, sahabat ya disiksa, ya sahabat yang mengalami ujian macam-macam. Nah, Nabi SAW bersama para sahabat sebagai manusia, Nabi SAW tidak akan mengatakan, oh saya Nabi yang paling kuat, oh jadi saya enggak mengalami sedih. Nah, nanti enggak bisa jadi contoh, ya enggak bisa jadi contoh. Oh saya Nabi yang paling kuat, jadi saya kebal, nanti enggak bisa dicontoh. Makanya sebagai Nabi yang terkuat SAW, tapi beliau juga sebagai suri teladan, manusia super yang harus menghilangkan kekuatan supernya dalam waktu-waktu tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Manusia yang paling super tapi harus menghilangkan semua kesuperannya dalam kondisi-kondisi tertentu demi memberi pelajaran, suri teladan kepada yang lain, demi menjadi contoh. Itulah baginda Muhammad SAW. Makanya untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka Allah Ta'ala kasih Nabi cerita, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli, dan setiap kisah-kisah Rasul yang kami ceritakan padamu tujuannya tiada lain adalah linutsabbita bihi fuadak, untuk membuat hatimu menjadi kokoh, tatsbit, hatinya dikokohkan sehingga tidak goyah, tidak kendor, tidak berubah. Karena biasanya manusia itu kalau kena ujian kendor, ya, ujiannya bertubi-tubi, lemes, ya, ujiannya kebanyakan berubah, ya, berubah. Naudzubillah min dzalik. Maka biar enggak berubah, sama Allah Ta'ala dikasih contoh-contoh apa yang dialami oleh para nabi, para rasul yang terdahulu, linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Nah, poinnya di sini, wa kullan naqussu alaika, yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan yang bercerita fulan atau fulan, beda dengan yang bercerita televisi atau YouTube, beda dengan yang bercerita media. Kenapa?
Karena pada umumnya manusia itu kalau bercerita, dia akan membuat ceritanya lebih hebat dari kenyataannya. Tapi biasa orang cerita itu suka mengisahkan lebih dari kenyataan. Lihat mall yang bagus, mall yang baru, gimana mallnya? Super keren, lengkap, subhanallah, masya Allah. Itu eskalatornya, masya Allah. Baru kita injak jalan, enggak kita injak, enggak jalan. Udah dulu mas, gitu mas ya. Kamu aja yang ketinggalan teknologi. Ya ini, jadi menceritakan lebih dari kenyataan. Itu kisah-kisah yang beredar di masyarakat. Itu kisah-kisah yang ada pada manusia. Tapi kalau Allah yang cerita, enggak seperti itu. Kalau Allah yang cerita, kisahnya 100% sesuai kenyataan. Tidak ditambahin, tidak dikurangi. Makanya jangan percaya ya kalau ada kisah yang bertentangan dengan kisah dalam Al-Quran. Sama-sama kisah Nabi Musa, sama-sama kisah Nabi Nuh, sama-sama kisah Nabi Ismail. Anda kok mendapat dari novel, dari cerita macam-macam bertentangan dengan Al-Quran, jangan dipercaya. Kenapa? Karena Al-Quran yang bercerita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus iman percaya semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu 100% terjadi. Itu bukan karangan, itu bukan khayalan, ya, bukan khayalan. Itu kisah yang betul-betul terjadi. Seperti Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, itu betul-betul terjadi. Seperti Nabi Sulaiman yang punya kendaraan angin, ya. Oh, mungkin langsung membayangkan film apa itu? Dragon Ball. Apa? Yang pakai tongkat dulu. Avatar. Nah, mungkin ini membayangkan film Avatar, terbang pakai itu ya. Nabi Sulaiman punya kendaraan namanya angin. Nabi Sulaiman punya pasukan jin. Semua jin nurut sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu nyata. Nabi Sulaiman dialog sama semut, ya, dialog sama semut. Itu betul-betul dia dialog, artinya semut ngobrol sama semut-semut yang lain. Nabi Sulaiman dengar, kemudian Nabi Sulaiman perintahkan pasukannya. Itu betul-betul terjadi. Nah, semua kisah itu oleh Allah Ta'ala diceritakan, Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tathbit, membuat hatinya kokoh. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya, jadi kalau Anda, saya enggak ngomong saya loh, Anda, ya, atau saya, ya, mungkin saya enggak Habib yang seperti itu. Kalau dalam menjalani kehidupan, suntuk dalam menjalani kehidupan, ketemu masalah macam-macam, obatnya biar kuat, cerita. Baca kisah-kisah para nabi, para rasul, para wali, selesai. Di situ ada solusi. Di situ ada jawaban. Kenapa? Karena fragmen kehidupan dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Itu saja. Contoh, wanita punya suami pengen nikah lagi. Ada enggak contohnya? Ada. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ada dalam Al-Quran. Kisah contoh lagi ya, kakak adik kok kemudian cemburu, bukan iri ya, cemburu atas cinta ayahnya. Di Al-Quran ada enggak cinta? Ada. Nabi Yusuf dan saudaranya. Kemudian ulama di penjara, ada enggak contohnya? Ada. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ya nabi, tapi di penjara, tapi mantan nabi yang akhirnya jadi menteri, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat lagi contoh orang yang zalim, penguasa yang zalim, penguasa yang super, penguasa yang kerajaannya hebat, penguasa yang bala tentaranya masya Allah, namanya Fir'aun, gak nanggung-nanggung. Fir'aun tidak mengaku menjadi rajanya yang terhebat di muka bumi. Kenapa? Kurang keren. Maka Fir'aun ambil julukan yang raja pun tidak berani ngaku. Apa itu? Tuhan. Ya, raja-raja lain gak berani ngaku jadi Tuhan. Fir'aun termasuk pencetus pendahulu. Sampai hari ini saingannya belum ada. Sampai hari ini saingannya belum ada. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Hasilnya apa?
Fir'aun cari bayi laki-laki namanya Nabi Musa alaihissalam, pengen membunuhnya dengan semua tenaga, dengan semua kekuatan, dengan semua kehebatan. Nyatanya justru Allah hantarkan bayi itu ke Fir'aun, justru Fir'aun yang membesarkan, Fir'aun yang menghibur, Fir'aun yang menyiapkan kamar, Fir'aun yang menyiapkan guru, Fir'aun yang mencarikan ibu yang menyusui, Fir'aun yang membiayai, Fir'aun yang membuat Nabi Musa tumbuh dewasa. Itu menunjukkan apa? Siapapun orang yang punya kekuasaan, siapapun orang yang punya kekayaan, siapapun orang yang punya kekuatan, tidak bisa menjalankan kekuatannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang bisa melindungi, yang bisa memberi, yang bisa mewujudkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar semua itu dari kisah-kisah Nabi dan Rasul, insya Allah saya akan sampaikan kisah-kisah Nabi dan Rasul. Tujuannya apa? Biar tidak ada lagi hati yang galau, biar gak ada lagi hati yang bingung, biar gak ada lagi hati yang bimbang. Kenapa? Kamu pilih mana? Kamu pilih berusaha kuat atau pilih dikuatkan? Dikuatkan. Linutsabbita bihi fuadak. Lah kalau Nabi Muhammad SAW dikuatkan dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, makanya kalau kita pengen dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baca kisah itu, dengarkan kisah itu, pelajari kisah itu. Nanti Allah yang membuatmu kuat, Allah yang membuatmu teguh, Allah yang membuat kamu hebat, sehingga kita jadi orang yang menghadapi apapun nyantai. Dan alhamdulillah, insya Allah berkah dan manfaat.